Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita tentang 10 cara dan akhlak kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan 5 cara, dan kali ini akan kita lanjutkan 5 cara yang lain ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan dari 1 sampai 5, dan kali ini kita akan bahas cara yang ke-6. Nah, cara yang ke-6 ini para pemirsa rahimakumullah, ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, upayakan untuk mengendapkan sikap atau rasa tadarru' dan khusyuk ya. Tadarru' itu adalah rasa rendah diri kita di hadapan Allah. Tidak boleh kita berdoa dalam keadaan seperti orang-orang yang angkuh dan sombong, tetapi kita harus merasa rendah diri bahwa kita adalah makhluk yang serba lemah, makhluk yang tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kekhusyuan. Kekhusyuan itu secara sederhananya dimaknai dengan rasa takut kita kepada Allah. Takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, takut tidak mendapatkan ridha Allah, takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Itu kita endapkan di dalam hati kita ya, itu di saat kita sedang berdoa kepada Allah. Dan yang ke-7 pemirsa sekalian, ketika kita juga sedang berdoa kepada Allah, sampaikan doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, serta yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di antara kita ketika sedang berdoa ada yang mungkin hanya bermain-main saja, atau mungkin sekedar melafalkan kalimat-kalimat tertentu saja, bahkan disampaikan dengan cara cepat yang dia sendiri tidak tahu apa yang dia ucapkan. Itu sangat tidak baik para pemirsa. Tapi sampaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh? Yang paling ideal adalah kita pahami makna dari doa kita kepada Allah. Pahami maknanya, pahami artinya. Oh, misalnya kita sedang meminta kekayaan kepada Allah, meminta rezeki yang melimpah kepada Allah, meminta rezeki yang barokah kepada Allah, minta umur yang panjang yang barokah, minta keselamatan dunia akhirat misalnya. Ketika disampaikan dengan doa yang berbahasa Arab misalnya, yaitu kita mengerti. Nah, bagaimana kalau tidak mengerti, tidak memahami maknanya? Ya, itu tidak membatalkan doa kita. Itu tetap akan bernilai ibadah. Karena doa itu merupakan perintah Allah, maka dia tetap bernilai ibadah. Akan tetapi itu tidak atau belum sampai ke derajat yang ideal. Idealnya kita faham, kita mengerti maknanya, kemudian juga kita sampaikan dengan keseriusan. Karena kalau tidak mengerti maknanya, itu akan sulit bagi kita untuk bisa serius di dalam berdoa. Meskipun ya ada juga di antara kita meskipun tidak mengerti maknanya juga bisa sangat serius. Tetapi alangkah baiknya jika doa itu kita sampaikan dengan keseriusan. Dan yang tidak kalah penting juga kita yakin ya bahwa doa kita akan diijabah. Kalau tidak yakin ya buat apa? Kita harus yakin. Kita minta apa? Yakin bahwa doa kita akan diijabah. Kemudian yang ke-8 para pemirsa, sungguh baik juga seandainya doa itu diulang-ulang ya, bahkan sampai 3 kali misalnya, itu juga sungguh sangat baik ya. Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita ulang 3 kali, itu juga sangat baik. Akan tetapi catatan bagi para imam ya, para imam sholat ini, itu harus tetap melihat situasi jamaahnya, situasi makmumnya.
seandainya dengan diulang berkali-kali sampai memperbanyak waktu, memperpanjang doa sehingga makmum tidak nyaman, sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi imamnya membaca sampai 40 doa. Akhirnya apa? Makmumnya menjadi tidak nyaman. Nah, kalau itu terjadi, sebaiknya tidak dilakukan. Kalau mau memperpanjang doa, mengulang-ulang doanya sampai 3 kali, maka sebaiknya lakukan itu ketika sedang berdoa dalam keadaan sendirian. Selesai sholat malam misalnya, silahkan berdoa yang selama mungkin, sepanjang mungkin, bahkan diulang-ulang sampai 3 kali pun itu tidak mengapa. Nah, kemudian yang ke-9, ya, para pemirsa sekalian, di antara cara dan akhlak doa kita kepada Allah adalah awali kalimat doa itu dengan membacakan kalimat-kalimat yang berisi puji-pujian kita kepada Allah. Dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Makanya mungkin biasa kita dengar ya, seorang imam atau yang sedang memimpin doa itu diawali misalnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi'u mazidah. Itu bentuk puji-pujian. Dilanjutkan misalnya dengan kalimat sholawat. Dan sholawat ini silahkan saja. Sholawat yang bisa kita hafal, yang dipahami itu banyak sekali. Misalnya dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, itu boleh. Atau agak sedikit panjang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat, dan seterusnya, silahkan. Banyak pilihan sholawat yang itu bisa kita baca. Nah, setelah itu baru kita sampaikan doa kita, permintaan kita kepada Allah. Nah, lalu di akhir juga ditutup dengan kalimat yang sama, yaitu sholawat dan juga kalimat puji-pujian kepada Allah. Makanya juga biasa kita dengar ketika doa berakhir, ya, ini pemimpin doa membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya, baru kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan kalimat sholawat yang ditutup dengan puji-pujian kita kepada Allah. Ini bagian dari etika, pemirsa. Lalu kalau seandainya tidak membaca itu, apakah tidak sah doa kita? Sah. Apakah batal doa kita? Tidak. Tetapi itu adalah akhlak. Kenapa itu akhlak? Karena itu adalah pengantar permintaan kita kepada Allah. Ya, logikanya kita dengan kawan, dengan teman, kita mau meminta sesuatu atau mau hutang lah, walaupun tidak minta, itu saja ada etikanya. Tidak mungkin kan kita datang ke kawan kita ujuk-ujuk langsung minta sesuatu atau kita berhutang sesuatu. Ya. Tetapi pasti akan ada kalimat pengantarnya, atau kalau perlu kita puji dulu kawan kita, ya, yang membuat dia kemudian hatinya menjadi nyaman, menjadi sejuk. Dengan itu akan mudah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Demikian juga dengan Allah, ya. Kita sungguh sangat tidak etis, sangat tidak berakhlak kalau tiba-tiba langsung minta tanpa ada pengantarnya. Oleh karenanya para pemirsa, menurut ulama kita, ya, sebaiknya doa itu diawali dengan kalimat puji-pujian kepada Allah, kalimat salawat, baru kemudian kita sampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, para pemirsa sekalian, sebaiknya selalu diendapkan di dalam jiwa kita itu rasa atau sikap pertobatan kita kepada Allah. Kita sadari bahwa kita adalah makhluk Allah yang penuh dengan keliru, kesalahan, dan kekhilafan. Sehingga dengan itu kita terus-menerus menjadi hamba yang menyampaikan kesalahan kita kepada Allah. Kita mohon maaf, kita mohon ampun kepada Allah, ya, dengan kalimat istighfar. Atau seandainya dalam kehidupan nyata kita pernah mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, maka kembalikan hak orang lain itu. Hentikan perbuatan zalim kita. Nah, dengan demikian, maka insya Allah itu akan lebih mempercepat
perjalanan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa sekalian, dengan 10 cara dan akhlak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dan seandainya ini kita amalkan, kita terapkan setiap kali kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan doa kita akan lebih cepat dipermudah dan juga lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.